Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrin Siregar. Saya akan menjelaskan pra-peradilan, menelusuri jalan hukum di luar persidangan. Pra-peradilan merupakan salah satu mekanisme hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mekanisme memberikan jalan bagi seseorang untuk mengajukan gugatan terhadap proses penegakan hukum yang dianggap melanggar hak-haknya, yang akan menelusuri bagaimana pra-peradilan beberapa sebagai jalur hukum alternatif, melindungi hak asasi warga negara, dan menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengertian pra-peradilan. Dasar hukum pra-peradilan dapat ditemukan di dalam pasal 1/10 KUHP. Adapun pengertian pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHP tentang sah atau tidaknya satu penangkapan dan penahanan atas penerimaan tersangka, keluarga, atau pihak lain atas tersangka. Permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Pra-peradilan adalah proses hukum yang diajukan untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan atau penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik. Pra-peradilan adalah dilakukan di pengadilan negeri PN yang wilayah hukumnya meliputi penyidikan dilakukan. Dasar hukum pra-peradilan. Yang pertama, pasal 77 KUHP merupakan dasar hukum utama bagi mekanisme pra-peradilan. Pasal ini mengatur prosedur objek dan pihak-pihak yang terlihat dalam proses peradilan. Yang kedua, pasal 82 KUHP menjelaskan objek-objek yang dapat digital dan pra-peradilan, seperti penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penghentian penyelidikan. Yang ketiga, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP merupakan aturan dalam peradilan di Indonesia dengan peradilan sebagai bagian penting dari tersebut. Tujuan dan fungsi pra-peradilan. Perlindungan hak asasi. Peradilan dirancang untuk melindungi hak-hak warga negara ditindak seseorang wewenang penyidik selama proses penegak hukum. Menengah kewewenang. Melalui peradilan, proses penegak hukum diuji keapasannya, sehingga menengah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak lain. Menjamin keadilan. Peradilan memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Permohonan peradilan. Untuk pihak-pihak yang dapat mengajukan peradilan diantaranya pemerintah pemeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga dan kasusnya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan pasal 79 KUHP, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau akibat sahnya pemberian penyidik atau pemungutan diajukan oleh tersangka pihak ketiga berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya pasal 81 KUHP. Tujuan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya harus didasarkan atas: yang pertama, penangkapan atau penahanan yang tidak sah; yang kedua, penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang; yang ketiga, kekeliruan mengenai orang terhadap ditangkap, ditahan, atau diperiksa. Upaya-upaya hukum terhadap putusan peradilan. Putusan peradilan tidak ada dibanding pasal 83 ayat 1 kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sah penghinaan. Yang kedua, dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 1 KUHP, permohonan tersebut harus dinyatakan untuk diterima. Pengadilan tinggi memutus permintaan banding tidak sahnya penghentian penyidik dan pemungutan dalam suara yang diatur. Objek pra-peradilan. Penetapan tersangka. Pengujian sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana. Penggeledahan dan penyitaan. Memeriksa kebebasan, penggeledahan atau penyitaan yang diatur oleh penyidik atau dilakukan sesuai dengan syarat yang berlaku. Penangkapan atau penahanan atau tidaknya penangkapan penahanan seorang oleh penyidik berdasarkan alasan dan prosedur yang ditangkap. Penghentian penyidikan. Memeriksa keabsahan proses penyidik oleh penyidik apakah dilakukan alasan dan prosedur. Putusan peradilan dan akibat hukumnya. Putusan ditolak. Jika peradilan ditolak, maka proses penegakan hukum
yang digugat dinyatakan sah atau dilanjutkan. Yang kedua, putusan diterima. Jika peradilan diterima, maka penutupan keputusan yang digugat dinyatakan tidak sah. Penyidik harus menghentikan proses yang diperwakilkan. Peran peradilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama, mekanisme pengawasan. Peradilan merupakan mekanisme pengawasan terhadap proses penegakan hukum oleh penyidik, memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan aturan hukum. Yang kedua, jalur hukum alternatif. Bagi warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar dalam proses penegakan hukum, peradilan menjadi hukum alternatif untuk memperoleh keadilan.